Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, mendapat rezeki yang berlimpah dan berkah tentunya ya, dan sehat lahir dan batin. Oke, lama saya nggak bikin konten sambil nyantai begini sebab saya juga masih batuk, suara saya masih parah ya. Jadi kalau saya bikin konten juga kebanyakan sebentar-sebentar ya, sebab saya lagi masih batuk, belum sembuh batuk saya. Jadi saya tidak bikin konten lama-lama seperti biasanya ya. Banyak yang bertanya kepada saya, nah Kak Tia kenapa sekarang nggak bikin kontennya sambil seperti dulu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Oke, lihat kan saya masih batuk, jadi saya suara juga masih parah begini ya. Oke, banyak juga yang bertanya kepada saya. Sebenarnya ya saya jadi malu ya, kenapa banyak juga subscriber saya yang bertanya kepada saya ya tentang bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang baik dan pintar ya. Saya sendiri jadi malu disebabkan kita saling mendoakan saja ya. Anak saya juga bukannya perfect sangat, bukan sempurna sangat. Kita sama-sama saling mendoakan biar anak kita menjadi anak yang soleh ya, dan pintar dalam pelajaran. Saya juga sebenarnya tidak sengaja ya memasukkan video anak saya itu sebagai kenang-kenangan saja. Saya akan mengenangnya sampai kapanpun ya. Anak saya juga nanti kalau dia sudah berumah tangga, sudah punya anak, pasti dia akan mengenang, wah ini dulu saat saya dapat keputusan SPM gitu ya. Nah, bukan bermaksud saya mau pamer tentang keberhasilan anak saya, dan sebenarnya anak saya juga bukanlah perfect sangat. Kita sama-sama saling mendoakan saja ya, biar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan pintar dalam pelajarannya. Oke, sebenarnya saya juga bukanlah pakar kejiwaan atau gimana ya, atau yang sangat memahami tentang anak ini. Saya juga cuma alhamdulillah saja, saya boleh bersyukur alhamdulillah anak saya menjadi alhamdulillah anak yang baik ya. Sebenarnya saya cuma bisa memberikan satu contoh ya, sebab anak saya juga bukanlah perfect sangat. Satu contoh, ada teman saya ya yang mempunyai anak, dia punya anak tunggal ya, laki-laki, dan dia sangat memanjakan anaknya ya, sampai kalau anaknya malas belajar juga dia biarkan saja. Anaknya tidak mau ke sekolah juga dia biarkan saja. Disebabkan dia sangat memanjakan anaknya ya. Dan dia juga termasuk orang berada ya. Jadi anaknya hidup dalam bergelimang harta dan mewah ya. Dan dalam segi pelajaran anaknya itu kurang pandai. Nah, seiring waktu berjalan, anaknya itu sudah menginjak sudah menginjak tingkatan 5 ya. Nah, sudah mau SPM. Jadi si anaknya ini disebabkan dia terlalu dimanjakan ya, salah didikan. Jadi dia sadar diri dia itu tidak pandai dalam pelajaran, akhirnya dia tidak mau sekolah. Nah, orang tuanya memaksakan dia untuk pergi ke sekolah juga dia tidak mau, disebabkan dia memang tidak pandai dalam pelajaran, apalagi mau menginjak SPM ya, mau ujian SPM. Jadi si orang tuanya itu sudah jengkel ya, bagaimana caranya untuk anaknya itu biar mau pergi sekolah ya. Lama-lama ya, disebabkan si anak ini memang tidak mau sekolah, mau berhenti sekolah.
memang tidak mau, walaupun dipaksakan orang tuanya ya, dia tetap tidak mau sekolah. Pada satu hari dia pura-pura gila, pura-pura hilang ingatan, disebabkan dia memang tidak mau sekolah, dia tidak sanggup dalam pelajaran ya, disebabkan memang dia kurang pandai dalam pelajaran karena terlalu dimanjakan. Mau sekolah, tidak mau sekolah juga dia biarkan sebab dia manjakan ya. Pada akhirnya kan tingkatan 5 itu satu keputusan yang sangat menentukan keberhasilan anak ya. Oke. Sampai berbulan dia tidak mau sekolah dan dia pura-pura sakit jiwa ya. Sampai akhirnya orang tuanya berobat ke sana ke sini, menghabiskan uang, dia juga menghabiskan waktu. Dia peniaga, orang tuanya peniaga ya. Dia juga tidak fokus dalam perniagaan, sampai perniagaannya jatuh. Dia juga menghabiskan uang untuk berobat ke sana ke sini, berobat ke psikiater, berobat ke ahli-ahli spiritual ya. Dan di mana-mana juga jawabannya tidak ada masalah si anak ini, kononnya cuma anak ini kurang kasih sayang, itu aja ya, kurang perhatian. Tetapi si anak ini makin bertambah menjadi-jadi, dia pura-pura gila ya. Ya namanya orang tua sayang anak ya, makin risau. Sampailah berbulan-bulan. Dalam satu hari, karena orang tuanya itu terlalu banyak pikiran ya, sampai orang tuanya itu accident, kecelakaan ya, meninggal dunia, dua-duanya meninggal dunia. Di saat dua-duanya meninggal dunia, barulah si anak itu menyesal apa yang dia buat selama ini. Dia malas belajar karena terlalu dimanjakan, dia pura-pura gila karena tidak mau sekolah, karena dia tidak sanggup dengan pelajaran, dia sudah tidak mampu. Dia menyesal, dan sekarang dia sudah tidak ada tempat untuk bergantung, orang tuanya sudah tidak ada. Otomatis ya, keluarga orang tuanya juga tidak mau menerima dia, sudah tahu dia anak yang manja, anak yang tidak berguna, anak yang cuma menyusahkan orang ya. Jadi di saat itu baru dia menyesal, dia sudah mempergunakan orang tuanya. Yang dia pikirkan selama ini cuma harta orang tuanya, uang orang tuanya, dia mau hidup mewah ya. Dia suruh ibu bapaknya kerja keras mencari uang untuk dia, niaga. Dia tidak pikir masa depan, dia pikir aku anak orang kaya, aku tak perlu cari uang, aku minta aja, dan aku pun tak perlu belajar pandai-pandai, nanti kalau aku kawin pun aku minta parent aku yang tanggung anak bini aku. Dalam otak dia selama ini macam itu. Bila orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya accident, baru dia sadar dan baru dia menyesali apa yang dia sudah buat ya. Dan alhamdulillahnya ya, mungkin hidayah dari Allah, di saat orang tuanya sudah meninggal, dia juga sudah tidak memperdulikan harta orang tuanya. Dia masuk ke pondok pesantren, dia mendalami ilmu agama, dia fokus di bidang agama saja ya. Dia fokus di bidang agama, dan betul-betul dia sekarang menjadi anak yang soleh dan alim ya. Walaupun dia tidak berjaya dalam pendidikan, tapi dia sekarang mendalami bidang agama, dan tentunya dia akan mendoakan arwah orang tuanya, ibu bapaknya ya, di akhirat. Nah, itulah satu contoh dari saya ya, tentang bukan salah anak kita sebenarnya kalau anak kita tidak belajar, tidak sukses dalam pelajaran. Semua karena didikan kita. Mending ya seperti anak kawan saya itu, orang tuanya meninggal, dia betul-betul menyesal dan bertobat, dia menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Dia meninggalkan semua harta orang tuanya, dia tinggal di pondok pesantren dan menjadi orang alim. Nah, itu satu contoh yang baik dari saya ya, itu anak teman saya, dan teman saya juga sekarang sudah meninggal dunia.
Nah, ambil baiknya saja ya. Jadi kita walaupun sayang anak, kita tidak patut memanjakan anak berlebihan ya. Tidak patut, karena kalau anak yang kita manja itu, kita manjakan dalam pikirannya, ih aku anak kesayangan, aku dimanja. Terus parent aku juga orang berada, dia bisa memberikan harta untuk aku, jadi aku tak perlu belajar pandai-pandai. Nanti kalau aku kawin juga aku minta uang ke parent aku untuk sare anak bini aku. Nauzubillah min dzalik, tak baik. Sekaya apapun kita, semampu apapun kita, tetap saja kita harus mendidik anak kita untuk berdikari ya. Dan minta maaf kalau ada salah kata dari saya. Setiap ucapan saya ini semua cuma contoh dari saya saja ya, ambil yang baiknya, sebab saya sudah biasa. Kalau di awal video saya ya, video santai begini, saya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan subscriber saya, follower saya yang DM ke saya ya, yang komen ke saya. Jadi saya balasnya di video saya, di awal video saja ya, biar saya jawab semua pertanyaan subscriber saya dengan follower saya. Oke, sekarang kita mulakan saja ya ke tujuan utama saya. Banyak juga yang bertanya kepada saya, lah aku baru tahu ya tanaman lidah jin unik ya, cantik juga, susunannya menarik, ke atas tinggi. Oke. Mungkin kalau pencinta tanaman hias sorry masih batuk ya, mungkin kalau pencinta tanaman hias banyak juga yang sudah tahu ya lidah jin ini, Sansevieria jenis lidah jin ini, tapi ramai juga yang belum tahu. Jadi sebenarnya ya, Sansevieria ini memang si bentuk asalnya itu tidak cantik lurus ke atas ya, seperti ada saya katakan di video saya sebelumnya, harus diikat ya. Tapi waktu itu saya tidak menjelaskan secara detail ya, sebab waktu itu saya cuma menunjukkan tanaman-tanaman yang ada di garas kereta saya ya di tempat parking kereta saya. Jadi sini saya mau menjelaskan ya, Sansevieria plant yang jenis lidah jin ini, dia bentuk asalnya memang acak-acakan, bersepah, bukan. Ini saya ada tunjukkan ya, yang sudah saya ikat ya. Nah ini yang sudah saya ikat memang cantik lah, tapi lihat ini saya ada mengikatnya tuh. Nah dengan benang saya ikatnya. Sebenarnya dengan benang boleh, dengan kawat juga boleh ya, sebab Sansevieria jenis lidah jin ini, Sansevieria plant jenis lidah jin ini memang keras. Kalau kita ikat dengan kawat juga tidak akan rusak ya. Ini saya tunjukkan yang saya ikat dengan kawat ya. Loh, ini sudah tinggi ya. Tuh. Nah, tinggi. Tinggi sangat. Potnya juga sudah agak besar, sebab ini sudah cukup lama, cukup tua tanaman ini ya. Jadi sudah tinggi. Jadi saya mengikatnya dengan kawat ada yang saya ikat dengan benang, ada yang saya ikat dengan kawat, tapi kalau saya tidak ada kawat saya ikat dengan benang saja, tapi sebenarnya lebih bagus kita mengikatnya dengan kawat ya. Oke, di sini ada Sansevieria jenis lidah jin ini yang belum saya bentuk ya, dan saya akan menunjukkan kepada sahabat semua bagaimana saya akan membentuknya ya. Ini bersepah. Kalau yang belum kita bentuk itu bersepah tuh, acak-acakan. Dan ini saya mau ada 3, ini sebenarnya dalam satu pot ada 3. Saya mau ngambil satu saja, saya mau membentukannya ya, satu. Saya mau mencabutnya satu, dan saya mau membentukannya yang satu ini. Cukup satu aja saya mau mengambilnya ya. Oh sorry, ada 4 ternyata dengan yang kecil, atau ada yang kecil lagi di dalamnya. Sebenarnya jenis lidah jin ini, Sansevieria jenis lidah jin ini sangat cepat berkembang biaknya ya. Tapi itulah masalahnya, kita harus membentukkannya ya, tidak boleh kita biarkan, dia tidak akan
cantik kalau kita biarkan bersepah. Oke, ada yang kecil begini, nanti saya akan masukkan ke pot kecil. Dan di sini mungkin saya ambil ini, saya ambil yang sebelah sini aja ya. Saya ambil dua ini, nanti saya akan masukkan dalam satu pot. Memang sebenarnya tanaman ini ya sangat senang membesarnya, tetapi diusahakan kalau menanamnya di tempat yang panas seperti rumah saya ya, diusahakan jangan direct sunlight ya, jangan terlalu kena matahari yang agak kuat, letak di bawah pohon yang besar ya, pohon buah-buahan atau tanaman hias juga boleh lah, yang penting ukurannya sudah besar ya. Oke. Nah, ini saya sudah mengambilnya tuh ya. Nah, dan saya akan memasukkannya ke pot ini ya. Nah, sini Sansevieria ini saya akan mengikatnya ya. Dan bentuklah biar cantik ya. Ini yang belah tepi pendeknya buang saja. Tuh, ini buang saja. Disebabkan nanti susah mau mengikatnya ya, tidak akan lurus ke atas. Tuh, ini pun saya akan buang juga ya. Nah, saya akan buang juga. Oke. Nah, ini sudah cukup untuk kita mengikatnya ya. Nanti cantik kalau kita sudah mengikatnya, cantik. Nah, sebelum kita masukin tanah ya, kita ikat dulu. Ini kalau Sansevieria plant jenis lidah jin ini ya, memang kalau sudah tinggi cantik loh, tinggi ke atasnya kelihatannya unik. Nah, oke. Bawah sudah saya ikat dan atas juga ikat lagi, jadi barulah lurus kan tuh. Barulah lurus tuh, cantik. Kalau sudah diikat cantik, tidak acak-acakan seperti sebelum ini ya. Sebelum ini memang acak-acakan ya, disebabkan tidak diikat ya. Memang susunannya bersepah, tidak teratur ya, sebab saya tidak mengikatnya ya. Oke, sekarang saya baru mau mengikatnya. Oke, cantik kalau sudah diikat, ini baru cantik ya. Saya mau potong dulu kawatnya. Oke, ini kawatnya juga kawat halus saja ya, jadi ini yang bagian atas juga saya akan mengikatnya juga satu kali lagi di bagian atas ya, jadi 3 kali saya mengikatnya sampai ke atas, sebab biar tidak bersepah ya, biar cantik lurus pertumbuhannya. Biar pertumbuhannya cantik lurus sampai ke atas ya. Nah, si pertumbuhannya sudah cantik sekarang, lurus ya. Tuh, sekarang sudah cantik. Jadi saya tinggal memasukin tanah ya. Mau masukin tanah dulu ke pot ini. Nah, begitu si lidah jin ini sebenarnya memang bukan dari asalnya cantik ya. Asalnya itu memang bersepah, acak-acakan. Jadi kita sendiri yang harus membentukannya ya. Tapi biasanya kalau seller-seller memang menjualnya sudah dalam keadaan cantik ya, sudah keadaan lurus. Jarang seller yang menjual masih bersepah. Ada juga ya yang
seller menjual masih bersepah juga, tapi sebenarnya untung loh kalau kita membelinya dalam keadaan masih bersepah. Selalunya dalam satu pot tuh ada 3, ada 4. Nah jadi kita boleh membentukkan sendiri ya, mencantikannya sendiri. Mudah saja kok, tinggal mengikatnya dengan kawat Nah sekarang saya mau masukin tanah dulu. Sebenarnya mudah saja membentukannya itu ya, asalkan kita tahu saja caranya bagaimana ya. Kalau kita sudah tahu caranya, memang apapun pasti mudah ya, asalkan tahu caranya saja. Nih saya sudah mengikatnya ya. Saya sudah mengikatnya si tanaman tersebut tuh, jadi cantik sekarang. Kalau kita beli ya di seller-seller atau nursery, memang kebanyakan sudah dibentuk ya, dibentuk sudah cantik begini. Tapi ada juga nursery-nursery yang menjualnya dalam keadaan belum dibentukan. Biasanya nursery-nursery yang bukan menanam sendiri seperti saya ya. Kebanyakan nursery yang cuma menjual saja, supplier yang meletak barang ke dia. Jadi kebanyakan nursery itu bukan menanam seperti saya menanam sendiri ya. Tapi kalau nursery kebanyakan dia ada supplier yang hantar ya, dia cuma jual saja. Tapi sebenarnya kalau saya harus jujur ya, kalau kita membeli yang belum dibentukan pastinya memang lebih untung, sebab si Sansevieria plant jenis lidah jin ini tumbuhnya dia ada banyak, ada 4, ada 5 dalam satu pot itu. Jadi kalau kita beli yang belum dibentukan tuh lebih untung, boleh jadi banyak ya. Cuma harus rajin membentukannya, tapi mudah saja kok. Seperti saya tunjukkan tadi ya, mana yang harus dibuang, sebelah tepinya yang pendek kita buang, terus ikat saja ya. Sangat mudah kok, tidak susah. Kalau menurut saya tidak susah ya. Dan diikatnya juga boleh menggunakan kawat, boleh menggunakan benang. Sebab kalau menggunakan kawat juga memang tidak akan merosakkan tanaman tersebut, disebabkan memang Sansevieria plant jenis lidah jin ini memang keras tidak akan luka. Kena kawat juga tidak akan luka ya. Ini tanaman ini sangat keras, tak payah risau. Nah sudah cantik sekarang, sudah siap saya membentukannya dan memindahkannya ke pot yang lain. Dan ini ada lebih lagi 2 tanaman tuh ya, dalam satu pot ini ada 2 tanaman lagi. Ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Jadi lebihnya ada untuk 2 pot lagi ya. Nanti saya akan memindahkannya kemudian. Yang satunya itu masih kecil. Oke. Nah begitulah cara kita menyusun ya, mencantikan Sansevieria jenis lidah jin ya. Kalau kita sudah mengikatnya ya tuh, pastinya sangat cantik, menyusun ke atas, tidak bersepah seperti tadi ya. Tadi kan bersepah susunannya, sekarang sudah cantik kan. Nah kalau kita sudah mengikatnya pastinya jadi cantik, lurus ke atas tuh ya. Nah begitulah cara menyusun atau mencantikan Sansevieria plant jenis lidah jin ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk subscriber saya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.